warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nashwa Kamila Azani dengan NIM 11210183000072. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil pengamatan saya tentang sistem peredaran darah manusia. Adapun alat dan bahannya adalah alatnya botol air mineral 600 ml 6 buah, selang plastik bening diameter 8 mm kurang lebih 3 meter, papan triplek atau kayu bekas atau karton daur ulang berukuran 50 x 60 cm, gunting atau cutter atau pisau, 2 buah ballpoint bekas. Bahannya air, pewarna makanan merah, selotip besar atau double tip, plastisin atau lem tembak, busa karet, lilin untuk memanaskan paku, spidol permanen, dan kertas ukuran 6 x 10 cm atau kertas lepong. Adapun langkah-langkahnya yaitu panaskan ujung pisau atau gunting dengan api lilin. Lubangi bagian tutup botol dan bagian bawah botol air mineral kurang lebih seukuran diameter selang plastik agar bisa dimasukkan. Beri label setiap botol dengan nama, bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, serambi kanan, paru-paru, dan seluruh tubuh. Tempelkan label pada masing-masing botol. Untuk membuat katup, buka ballpoint dan keluarkan isinya. Sisakan hanya pegas dan dudukannya. Juga bagian luar ballpoint, bagian bawah yang seperti selongsong. Masukkan geroti ke dalam selongsong sehingga gotri terkunci oleh pegas dan selongsong sehingga gotri dan per akan selalu bergerak membuka dan menutup saat diberi tekanan. Lalu sambungkan botol satu dengan botol lainnya dengan selang menembus dari dasar botol dan tutup setiap botol. Alur penyambungan selang terdapat pada gambar. Gunakan lem tembak atau plastisin di setiap lubang yang dilalui selang jika terasa longgar. Pasang katup dari ballpoint di antara bilik kiri dan serambi kiri seperti gambar. Pastikan setiap sambungan benar-benar kedap udara dengan menambahkan lem tembak atau bisa diganti lem silikon rubber di sekitar sambung selang. Cek kebocoran jika diperlukan dengan mengisi air ke dalam botol melalui botol paru-paru. Buang air setelah dipastikan susunan alat tidak bocor. Rekatkan selang atau pembuluh darah pada permukaan triplek atau cutter menggunakan selotip besar atau double tip. Campurkan air dengan pewarna merah, lalu memasukkan air atau darah tersebut ke alat melalui bagian paru-paru atau tubuh. Uji cobalah model sistem peredaran darah yang telah Anda buat dengan cara memompa botol bilik kiri. Perhatikan jalannya cairan sepanjang sistem peredaran darah. Lalu ulangi percobaan dengan cara memompa bilik kanan. Amati jalannya cairan sepanjang sistem peredaran darah. Ulangi percobaan dengan cara menahan gotri pada pegas antara bilik kiri dan serambi kiri. Hal ini menggambarkan tersumbatnya pembuluh darah. Adapun hasil pengamatannya, peredaran darah kecil adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Alur sistem peredaran darah kecil, bilik kanan, arteri, paru-paru ke vena, serambi kiri jantung ke bilik kiri jantung. Proses sirkulasi peredaran darah besar berawal dari jantung atau bilik kanan yang memompa darah lalu mengalirkan darah kotor ke paru-paru dan kembali ke jantung atau serambi kiri dengan urutan atrum bilik kiri, aorta, pembuluh nadi, pembuluh kapiler, pembuluh balik atas, dan pembuluh balik bawah, lalu ke jantung atau serambi kanan. Kesimpulannya, hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem peredaran darah terdiri dari dua bagian utama, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil merujuk pada aliran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Sementara itu, peredaran darah besar dimulai dari jantung atau ruang bilik kanan yang memompa darah ke paru-paru untuk mengalami oksigenasi. Kemudian kembali ke jantung atau ruang serambi kiri. Penyakit jantung koroner atau PJK adalah kondisi di mana kinerja jantung tergantung karena aliran darah yang menuju otot jantung terhambat, sehingga otot jantung tidak menerima pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup. Sedangkan stroke adalah gangguan fungsi otak yang disebabkan oleh gangguan peredaran darah.